bab 15 tentang perilaku pembawa damai sejahtera. Namun sebelum masuk di bab 15, saya mau tanya dulu bab sebelumnya, bab 14. Damai sejahtera ini berasal dari bahasa apa, Pak? Damai sejahtera ini berasal dari bahasa apa? Ibrani. Berarti kalau dia bilang ini Shalom, yang berarti damai sejahtera, damai di hati. Selain dari Shalom, kata apa? Nak tulis Irene. Oh iya. Irene tahu kan? Yang berarti apa teh? Arti dari Irene. Ada banyak itu. Itu dua kata, Ibrani dan Yunani. Ibrani apa? Kalau Ibrani kan Shalom, kalau Yunani yang berarti damai, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian. Masih ingat apa teh? Sekarang sama masuk di bab 15, perilaku pembawa damai sejahtera. Oke. Nah, di sini orang mau bahas ada 3 pembahasan. Yang pertama, hidup berdamai dengan Allah. Yang kedua, hidup berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga, hidup berdamai dengan sesama. Ada berapa tuh? Ya. Sebutkan. Hidup berdamai dengan Allah, hidup berdamai dengan diri sendiri, hidup berdamai dengan sesama. Oke, terus masuk di bagian A, hidup berdamai dengan Allah. Nah, pada mulanya, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Siapa kota manusia pertama? Adam. Istrinya Hawa. Nah, gambar dan rupa Allah ini yang Tuhan ciptakan pada saat itu dirusakkan oleh dosa. Nah, ini dosa apa yang Tuhan lakukan saat itu? Tahu yang baik dan ini tidak lulus tes. Nah, jadi waktu itu kata Adam datang tidur kan. Kok Hawa ini iblis berupa ular katanya datang bilang makan juga buah. Nah, akhirnya cewek ini Hawa ini tergoda dia makan. Kong dia kasih pada suami Pak Adam untuk memakan buah tersebut. Nah, sebelum orang makan ini buah ini, Dora itu tidak sadar kalau orang telanjang. Dora itu telanjang. Kalau ini ada keropok. Dora itu telanjang. Nah, pas Dora makan itu buah, Dora sadar kalau Dora itu telanjang. Sampai akhirnya Dora merasa, itu telanjang. Dora lari daripada hadapan Allah. Sampai kayak Dora lari, Tuhan Allah cari. Adam, mana? Dora itu cuma lari. Akhirnya Dora diusir dari taman. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang hilang? Damai sejahtera hilang. Yang muncul apa? Ketakutan, rasa malu, cemas, khawatir. Karena dosa jadi apa? Berdosa. Dosa melakukan dosa. Lanjut. Nah, dosa mengakibatkan ketakutan. Yang dulunya manusia dan Tuhan tidak ada apa ini? Pemisah, jarak dan pemisah. Dulu manusia boleh dengan sebebasnya pergi kepada Tuhan Allah, tapi saat dorang melakukan dosa, dorang telah berpisahkan dengan Allah. Allah yang Maha Kudus tak bisa semena-mena ditemui oleh manusia yang berdosa. Dorang sudah dikotori oleh dosa. Lanjut. Damai sejahtera mustahil hadir tanpa kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti manusia berdosa tidak mungkin memiliki damai sejahtera. Kenapa? So hilang tuh damai sejahtera, no? Berawal dari apa? Adam yang takut berhadapan dengan Allah. Oleh karena itu dibutuhkan apa ini? Perantara yang memperdamaikan. Yesus. Siapa dia? Yesus Kristus sebagai perantara yang memperdamaikan. Nah, ini dia. Tuhan Yesus datang di dunia sebagai manusia, menyampai manusia untuk apa boleh dari itu? Disalibkan untuk ada dosa manusia. Nah, kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia menyelamatkan hubungan yang tidak berdamai dahulu dari antara manusia dengan Allah. Dia jadi jalan.
Sama dengan ayat dalam Alkitab, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Benar, apa yang dikatakan Alkitab. Jadi manusia tidak bisa datang kepada Allah kalau tidak ada jalan. Kalau suatu hari manusia mau datang itu seperti jurang kematian, orang boleh mati. Karena apa? So ada dosa yang mendominasi manusia. Tapi saat Tuhan Yesus datang, dia datang sebagai jalan. Akhirnya apa? Dia datang sebagai jembatan antara manusia dengan Allah. Dia telah memperdamaikan hubungan yang telah rusak sampai sekarang. Oke, nyatain. Nah, Torah masuk sekarang hidup berdamai dengan diri sendiri. Nah, ini dia. Jadi sementara apa ini kalau teman lihat gambar ini? Depresi, overthinking, frustasi, sedih, kesepian, lonely, apa leh? Anxiety, apa leh? Galau, lonely. Berpikir namanya deh. Nah, ini hal-hal buruk dan menimpa dia. Nah, sebelum Torah mau masuk di hidup berdamai dengan diri sendiri, memang ada Torah mau cari tahu apa saja hal-hal yang mempengaruhi Torah penerimaan diri sendiri. Ya. Nah, ini dia. Berarti yang meninggalkan jadi nanti pengaruh penerimaan dari sini. What is your pencarian kata? Ini seorang kata. Ini kata-kata di sini. Jadi lanjut, cara bermain dan cara mencari apa hal-hal yang mempengaruhi diri sendiri. Bukan. apa ya? Mana penolakan? Di bagian kanan, ke bawah, garis bawah. Istirahat ya? Ini penolakan peklu apa itu? Penerimaan. Oke, ada cemas. Ada cemas. Di sorong saja. Ini kecemasan. Ketidakbahagiaan. Kecemasan apa yang kasih dulu? Lanjut. Ketidakbahagiaan. Mana ketidakbahagiaan? Ketiga dari kiri. Ini. Dari kiri. Ini. Itu iya. Keempat kata Kak. Ini. Iya. Dari atas sampai kedua dari bawah. Ketidakbahagiaan. Apa dari itu? Kesedihan. Kesedihan. Oke. Lanjut ke kekhawatiran. Mana kekhawatiran? Dari kecemasan. Wow. Bisa nih. Dapat. Rasa takut tadi. Lanjut. Yang ujung kiri Kak, yang gagal. Gagal mana? Yang Dari bawah. di bawah. Sukses. Oke. Lanjut. Masih ada 3 lagi. Tidak pede, salah satu kebiasaan anak muda. Lanjut.
Dia boleh. Oh itu namanya insecure. Mana? Cemas, kekhawatiran. Ini. Ke bawah oleh. Kiri sebelah kiri. Ini. Nah, ke bawah oleh. Ini. Terus Di samping gue, di samping gue. Ini. Iya. Oke. Tidak pede. Ya. Lanjut. Dua lagi. Abang mau nge salah satu kebiasaan anak muda. Mungkin ada ih dapat lihat, maksudnya dapat lihat. Udah terus, memang itu dapat lihat. Dan bebek lu cuma di ujung-ujung coba. Overthinking. Mana terakhir mantan. Mantan ada di mana? Sampah. Josimar. Waktu ada di mana? Mana nih? Oh dapat. Oh ada Mbak Miri kak. Di CB yang tidak bahagia di samping B. Di samping B. Oh iya. Sudah selesai. Tadi yang salah cuma di kekhawatiran, sebenarnya itu di firasat buruk. Kecemasan sebenarnya juga firasat buruk. Oke, terang balik lagi dan terang materi tadi. Yang membahas dari pertama itu penolakan. Nah, teman-teman pasti pernah merasakan ditolak. Nggak usah jauh-jauh di circle-circle pertemanan. Misalnya, teman-teman itu ada circle yang memang serasa nyaman sekali ke orang. Tapi ternyata tanpa teman-teman ketahui di belakang, Dora itu ada circle di balik circle. Mungkin Dora itu suka dengan Monipe sebagian. Mas Dora ini nggak suka di sebagian Monipe sifat. Mungkin Dora betul sebagian. Nah, mungkin Dora suka dengan Monipe pembawaan diri. Mas Dora itu nggak suka dengan Monipe kalau mengendalikan emosi masih kurang. Nah, akhirnya terbentuk circle di balik circle. Jadi kayak ada circle sendiri, di dalamnya ada circle sendiri. Di baliknya ada lagi circle sendiri. Karena apa? Ditolak satu situasi. Nah, selanjutnya kecemasan. Memang sambut pautan kecemasan, kekhawatiran dengan overthinking. Orang pasti cemas, khawatir, overthinking yang boleh kasih contoh itu kalau tahun depan semua ujian. Cemas, khawatir, overthinking dengan dorong hasil atau enggak sebelum itu proses lupa kita enggak mampu, kita enggak rasa pas ini mau ikut ujian, kita enggak belajar dengan baik, baru mungkin setelah itu lulus lah, misalkan lulus. Teman-teman pasti cemas, khawatir, dan overthinking saat masuk univ mana tamu masuk, jurusan mana tamu masuk. Baru mungkin ada pikir aduh kaget orang tua suka di sini, mbak kita suka di sini, atau kaget kita tak masuk di jurusan yang tak sesuai dengan KP minat dan bakat. Karena mungkin orang tua suka orang masuk sini, atau mungkin orang tak lolos cuma apa iseng-iseng berbahagia data tes dan dipilih di situ, kok malah tak lulus di situ. Atau orang cemas dan khawatir overthinking dengan biaya pendidikan yang mungkin mahal, atau orang tua yang nak kasih orang masuk kuliah di luar. Karena apa? Mungkin anak satu-satunya, atau bilang dekat-dekat coba adik mau kuliah, nggak usah jauh-jauh. Karena apa? Itu menimbulkan orang cemas, khawatir, dan overthinking di masa depan yang belum tentu seperti apa. Orang cemas, orang menjadi apa nanti, mau sukses nggak orang, mau jadi orang yang baik nggak orang, menjadi orang yang berpengaruh baik buat orang keluarga nggak orang. Selanjutnya kesedihan, ketidakbahagiaan. Orang pasti pernah merasa tidak bahagia dalam hidup. Orang pasti pernah merasa kayak hidup ini terlalu berat, terlalu sulit, terlalu tidak gampang menjalani hidup. Mungkin kelihatan orang hahihi di teman-teman, ketawa ketiwi teman-teman.
Mar, di balik semuanya itu orang nggak tahu orang perkumpulan masing-masing di rumah, di pergaulan, di kegiatan, organisasi, atau bahkan di hubungan-hubungan yang lain yang orang bangun itu ada hal-hal yang orang rasa tidak nyaman. Sampai akhirnya orang tak bahagia buat orang kehidupan. Lanjut, kegagalan dan bukan jadi penolakan ya tadi. Sekarang studi insecure. Nah, teman-teman pasti pernah merasa insecure. Secantik-cantiknya orang atau seganteng-gantengnya orang, sepandai-pandainya orang pasti pernah merasa insecure. Merasa kurang. Merasa kurang dengan penampilan, fisik, kemampuan. Kurang deh. Saya kurang jadi insecure kamu. Terus keadaan situasi, terus keluarga yang mungkin harmonis seperti terus teman yang lain. Nah, orang insecure dengan adanya kekurangan dalam diri sendiri. Tanpa orang sadari, kalau orang selalu insecure dan terus diri, itu karena apa? Karena orang selalu mengadap ke atas. Orang selalu mengadap ke atas, mengadap ke atas yang dari orang itu terlalu memiliki kelebihan yang menurut orang itu sampai punya dah. Nah, tidak ada kata orang. Sampai kayak orang tak terlalu bersyukur. Karena apa? Orang terlalu menghadap ke atas di orang-orang yang memang memiliki berkat yang lebih pada orang. Orang selalu kayak, siapa orang ada ini, siapa orang boleh dapatkan ini semudah itu, siapa orang boleh secantik ini, sepandai ini, orang boleh diterima oleh orang lain, orang boleh kayak masuk saja di circle-circle-nya orang itu asik, sedangkan kita kaku, sedangkan kita banyak kurang. Karena apa? Orang gelas itu beda dengan gelas. Kalau itu masing-masing ada gelas yang akan diisi oleh orang kelebihan, kekurangan, itu memang manusiawi. Kalau orang ada kelebihan, kekurangan. Nah, coba orang sekali-kali orang bawa mengadap ke bawah, melihat orang-orang yang kurang beruntung. Orang itu mungkin orang memakan satu hari itu bersyukur sekali. Nah, sedangkan orang boleh mau sekolah di SMA Negeri 9 Manado, orang boleh mau ada jajan, orang boleh mau ada pendidikan. Itu hal yang boleh menjadi orang merasa syukur buat orang sendiri. Insecure itu apa? Muncul karena apa? Karena orang kurang bersyukur. Karena apa? Orang merasa orang paling menderita, paling merasa kurang. Padahal di balik semuanya itu, orang itu pasti ada kelebihan yang patut orang syukuri. Ada kesenangan yang mungkin patut orang syukuri tanpa orang ketahui. Mungkin orang lain merasa sama orang, merasa bahwa dia ada kehidupan yang layak sama kita. Lanjut di terakhir, masa lalu, mantan. Bukan tentang mantan ya, tentang masa lalu. Tetap pasti teman-teman pernah melakukan dosa di masa lalu yang merasa orang diri itu tak layak menjalani masa sekarang. Lupa, kita ada kesalahan pada orang, kesalahan ke orang lain, kata sesama. Sampai kita merasa kita tidak layak untuk menjalani hidup yang sekarang. Kita merasa berdosa. Secara keberdosaan itu yang seharusnya orang mesti improve, orang mesti mengubah orang diri sendiri menjadi lebih baik, malahan orang menjauhi pada orang. Menjauhi apa? Itu keberdosaan itu. Tanpa orang sadari itu keberdosaan itu, kegagalan itu boleh mengimprove orang menjadi lebih baik. Orang seringkali menganggap masa lalu itu hal yang suram, hal yang biar justru terjadi gitu. Kan pasti berpikir gitu, oh bodo amat jo, biar jo. Dorong lupa paling sudah berpikir tentang itu, dorong lupa paling sudah ingat ini. Padahal tanpa terus sadari kalau orang merasakan itu, orang masih tak ingat kesalahan Pak. Ini ada rasa bersalah dari kehidupan kita. Atau dia tidak ingat kisah itu masih manusia yang masih ingat kesalahan. Nah, sampai di titik orang merasa tidak layak untuk dapat masa depan yang baik. Nah, itu hal-hal yang mengenai penerimaan diri sendiri. Kalau lanjut untuk PPT. Ya. Oke kan tadi apa saja hal-hal yang mempengaruhi penerimaan diri. Nah, mengapa hal-hal tersebut menjadi pengaruh kontrol penerimaan diri sendiri? Karena pada hakikatnya orang itu kosong, merasa hampa. Pernah nggak teman-teman di saat ada nongkrong, ada keluar, atau ada di kafe, atau ada refreshing, healing, mari teman-teman tak merasa bahagia?
nggak merasa senang. Padahal orang ada dengan teman-teman, ada rame-rame. Kenapa kita masih merasa hampa, masih merasa kosong, tidak bahagia, malah merenung dengan tropik kehidupan yang begini. Sampai itu anxiety, itu rasa takut, panik, itu datang secara tiba-tiba ke orang ini. Nah itu karena orang merasa kosong, merasa hampa, merasa kayak orang tidak ada siapa-siapa selain trompet. Tidak ada sih, memang tidak ada siapa. Bahkan trompet diri sendiri, betul. Bahkan trompet diri sendiri, orang sudah anggap. Karena apa? Orang selalu merasa kosong kan. Nah, siapa orang merasa kosong? Karena kekosongannya adalah trompet diri sendiri itu selalu orang cari DP jalan keluar orang lain, ke manusia, sama-sama manusia. Yang kalau mau bilang kalau orang mencari kebahagiaan atau menggantungkan trompet kebahagiaan ke orang lain, ke manusia, itu orang bersahabat baik dengan kekecewaan. Orang pasti akan kecewa. Sebahagia-bahagianya orang mau dapat ke manusia, orang pasti mau berhadapan dengan kekecewaan yang akan orang bikin atau berbeda dengan Tuhan Yesus. Kalau orang kecewa, kalau orang tinggi pada Tuhan Yesus, dia itu menjadi sumber kebahagiaan. Dia itu trompet sumber damai sejahtera. Dia itu trompet sumber sukacita, damai sejahtera. Damai yang Tuhan berikan sampai orang rasa kosong, ya karena orang sejauh daripada Tuhan. Intinya dan simpelnya seperti itu. Karena kenapa orang merasa kosong dan hampa? Ya karena orang sejauh daripada Tuhan. Orang sudah merasakan itu ketenangan, kedamaian hadirat Tuhan. Orang malah mencari jalan keluar itu kepada dunia dan bukan kepada Tuhan. Lanjut. Nah, hal-hal yang bikin orang juga berdamai dengan diri sendiri selain kepada Tuhan, orang pergi kepada Tuhan, yaitu ya awalnya orang seperti ini, orang berdiam di kamar, kunci di kamar, menangis, toh, self love, love yourself. Orang mesti mencintai dan menerima terhadap keberadaan diri sendiri. Sekurang-kurangnya orang yang rasa orang insecure, tak pede, itu mesti orang terima. Karena apa? Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Betul? Di balik orang kekurangan yang banyak, orang jadi list. Nah, cuma orang list orang kelebihan. Pasti itu tidak ada orang lain yang mungkin orang lain sih akan orang sendiri. Nah, juga teman-teman, kalau orang boleh menerima orang diri sendiri, itu sejadi tameng yang kuat orang menghadapi dunia yang sangat-sangat bersaing ini. Teman-teman pasti ada di dunia yang bersaing yang kuat sekali dari persaingan. Rumah bikin orang merasa tertinggal, bikin merasa orang kayak dia banyak sekali, kayak kompetitif sekali. Kalau kita cuma yo, ko alur yo, ko jalan yo, yang penting jadi. Karena apa? Seringkali orang cuma sampai di self love, yang sumpah taruh. Ada 3, self love, ini teman-teman juga kayak LMP itu salah. Ini dengan self improvement. Boleh lihat? Ada 3. Nah, dibalik orang so mencintai orang diri, orang juga harus menerima dong. Kalau orang mencintai harus menerima. Mau bukan berarti orang menerima kalau orang ada kebiasaan buruk, orang berpikir kayak kita begini, bagaimana sih? Mau bagaimana lah? Nah bukan, tapi orang mesti improve. Orang mesti improve orang diri menjadi lebih baik. Ya awalnya mungkin kurang, orang boleh improve menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sama dengan orang kalau orang mencintai orang lain, mencintai orang lain. Kalau orang mencintai dia, nah mungkin orang mau dibutakan kalau memang diri saya sekali bukan saya bukan ya. Mereka diri ya, DP sifat yang buruk. Orang tetap mencintai pada dia, tetap orang ada rasa kayak mau menegur pada dia, mau bilang jangan begini, baik-baik karena begini. Tegur. Nah begitu juga dengan terang diri. Tegur terang diri, pasti terang motivasi supaya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke lanjut. Kalau sudah di bagian terakhir, hidup berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama. Hidup berdamai dengan sesama. Nah hidup berdamai dengan sesama memang kasih simpel. Orang masih tahu tuh tentang hukum Taurat. Hukum yang kedua, hukum kasih kedua.
Kasihilah samamu manusia seperti diri sendiri. Nah, jadi dari ayat itu boleh menggambarkan orang hidup berdamai dengan sesama. Yaitu bagaimana orang mau diperlakukan baik oleh orang lain, orang juga harus memperlakukan baik kepada orang lain. Jangan orang berharap orang mau diperlakukan baik oleh orang lain, mas sedangkan orang tidak memperlakukan baik kepada orang lain. Orang pasti harus memberikan perlakuan yang baik dulu, baru orang juga kayak, dia baik ke kita juga harus baik pada orang. Nah, atau kalau mungkin teman-teman mendapati situasi atau merasakan situasi keadaan di mana kita sebaik-baik pada dia, no memang, siapa dia buruk terus dalam perlakuan ke kita, yang tidak baik dia perlakuan ke kita, padahal kita sebaik-baik. Nah, sama dengan tuh kasihilah sama manusia, ada di bagian perjanjian baru, kasihilah musuh. Orang mesti mengasihi orang musuh. Orang-orang yang tidak menyukai orang yang rasa orang kurang, nah orang tetap mesti mengasihi. Karena mungkin saat ini orang itu melakukan hal-hal yang tidak baik pada orang. Orang memang jangan balas. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Nantinya dia akan dibalas oleh orang lain. Karena ada hukum tabur tuai. Walaupun orang yang tidak membalas dari kejahatan, mas kiranya nanti Tuhan akan membalas bukan melalui orang, tetapi mungkin dari orang lain. Orang cukup mengampuni, orang cukup memaafkan, orang cukup menerima dia sebagai saudara yang mungkin masih dalam masa proses untuk menjadi lebih baik. Yuk, tolong di bagian terakhir. Bagian terakhir ini memang kasih dua soal. Nah, ini kasih kelompok juga. Mar cuma kelompok terserah mau lomba diskusi atau apa terserah. Mar nanti mau one by one mau presentasi. Jadi ini kelompok 1 hidup berdamai dengan Allah. Kelompok 2 hidup berdamai dengan diri sendiri. Kelompok 3 hidup berdamai dengan sesama. Boleh tahu? Kurang boleh masuk ada tugas, boleh tulis? Oh, boleh. Nomor 1. Tunggu. Nomor 1. Menurut Anda, apa itu? Kelompok 1, menurut Anda apa itu hidup berdamai dengan Allah? Kelompok 2, menurut Anda apa itu hidup berdamai dengan diri sendiri? Kelompok 3, menurut Anda apa itu hidup berdamai dengan sesama? Sesuai kelompok tema masing-masing. Sudah? Nomor 2, berikan contoh yang pernah Anda lakukan. Berikan contoh yang pernah Anda lakukan mengenai masing-masing tema. Mengenai hidup berdamai dengan Allah, mengenai hidup berdamai dengan diri sendiri, mengenai hidup berdamai dengan sesama. Untuk nomor 1 kayaknya boleh mau sama karena kan paling jauh-jauh amat boleh beda pengertian. Iya. Nomor 2 itu yang pernah Anda lakukan. Jadi memasa itu boleh beda. Terima kasih. Silakan